Shalom. Selamat pagi adik-adik terkasih GKJ Prambanan. Ya, kita mau sekolah minggu bareng nih. Di sini Mbak Rina ditemenin teman-teman kantor. Siapa aja? Kenalan yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kak Ria. Halo Mbak Ria. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Ria. Halo Mbak Ria. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Fani. Halo Pak Roni. Nah, kita semua udah kenalan. Sebelumnya ini kita doa dulu ya. Ayo kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan boleh sertai kami, pelihara kami sampai pagi ini. Saat ini Tuhan, kami akan sekolah minggu. Kami bersyukur untuk sekolah kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk orang tua yang sudah mengasihi dan menyayangi kami. Tuhan, hadirlah di tengah kami dan kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yeay. Kita puji Tuhan yuk. Lagu kali ini judulnya apa kabar? Mari kita kita harus happy karena kita harus menceritakan kasih Tuhan. Oke, yuk. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Mendengarkan firman Tuhan. Hai, Shalom. Mari kita melanjutkan. Tadi kan udah lagu pujian. Nah, sekarang kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Hari ini kakak mau cerita tentang memberi itu tidak membuat kehilangan. Jadi buat adik-adik di rumah dengerin dulu ya. Nanti dulu mainan HP-nya. Sekarang kita fokus ke firman Tuhan. Memberi tidak membuat kehilangan. Itu ada ceritanya loh. Ada seorang bapak yang kaya raya yang mempunyai 3 orang anak. Anaknya bernama Tini, Tono, dan yang satu lagi bernama Tony. Nah, bapak kaya itu memiliki 19 domba. Suatu hari bapak yang kaya raya itu terkena sakit. Nah, sebelum dia meninggal, dia mengumpulkan ketiga anaknya. Dan si bapak ini berkata kepada anak-anaknya, Tony, karena kamu anak pertama dan ada kedua anak bapak lainnya, bapak ingin mewariskan ke-19 domba bapak kepada kalian. Nah, setelah itu karena dombanya ada 19 dan anak-anaknya ingin dibagi rata, timbullah perkelahian antara ketiga saudara tersebut. Jadi ceritanya berantem. Jadi si kakaknya pengen yang banyak, si adiknya pengen yang banyak, dan pokoknya mereka ribut merebutkan ke-19 domba orang tuanya. Sampai kedengeran ke tetangga-tetangga, dan akhirnya ada bapak tua yang sangat miskin. Dia merasa sedih melihat kakak beradik itu bertengkar merebutkan ke-19 domba orang tuanya. Nah,
Jadi mereka berantem karena domba-dombanya itu pinginnya dibagi dengan rata, sedangkan cuma ada 19 dan itu kalau dibagi pun masih kurang. Mereka pingin hak yang sama. Nah terus dengan berbesar hati bapak ini datang ke rumahnya dan memberikan satu domba kesayangannya. Bapak ini punya satu domba. Terus dombanya itu dikasih ke 3 anak ini karena kasihan melihat mereka bertengkar hanya memperebutkan domba. Nah setelah itu dombanya diberikan kepada Tino, Tono, dan Tony. Mereka sangat senang ketika kini jumlah dombanya berada jadi 20 ekor. Mereka mulai membagi jumlah domba. Tino anak pertama mendapatkan seperdua dari 20 ekor yaitu 10 ekor domba. Sedangkan Tono anak kedua mendapatkan 1/4 dari 20 ekor domba yaitu 5 ekor domba. Dan si Tony mendapatkan 1/2 dari 20 ekor domba yaitu 4 ekor domba. Demikianlah masing-masing mereka mendapatkan jumlah dombanya. Kalau dijumlahkan 10 tambah 5 tambah 4 itu 19. Dan masih tersisa 1 ekor yang dari bapak tadi. Kira-kira apa ya yang dilakukan Tono, Tino, dan Tony? Coba apa deh? Nah, ternyata Tino, Tono, dan Tony sepakat. Mereka memberikan sisa domba yang 1 ekor itu kepada bapak yang miskin tadi. Luar biasa ya. Ternyata dengan memberikan tidak akan membuat kita kehilangan apapun yang kita punya. Jadi kalau kita kasih ke teman kita, nanti pasti Tuhan kasih kita ganti yang lebih dari itu. Nah setelah itu mereka senang, kakak beradik ini gak jadi berantem karena Tuhan ngajarin kita buat kita gak saling berebut, karena apa yang Tuhan kasih sudah sesuai dengan porsinya. Nah dari cerita ini kita belajar tentang murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati itu memberikan milik kita kepada orang lain dengan tulus dan rela seperti Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya kepada kita. Nah, yang rela di kayu salib, menderita di kayu salib, buat apa sih? Buat kita, buat menolong kita yang berdosa supaya kita selamat dari hukuman dosa. Mengapa Tuhan mau bermurah dan menyerahkan nyawanya bagi kita? Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi kita akan belajar bermurah hati. Jadi kalau bisa adik-adik sama teman-temannya nggak boleh pelit. Harus saling apa? Saling sayang, saling bermurah hati, saling berbagi. Sekian dari firman Tuhan. Mari kita lanjutkan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih buat berkat dan senantiasa yang Kau berikan kepada kami. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati adik-adik kami sekolah minggu ini Tuhan, supaya dalam tumbuh kembangnya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan selalu kesehatan, kekuatan, ilmu, kepintaran, dan kepandaian. Tuhan kami akan bertemu di lain waktu Tuhan, berkatilah kami supaya kami dalam lindungan-Mu dan dalam sehat. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, lanjut ke lagu berikutnya. Dah. Yeay. Gimana teman-teman? Sudah dengerin ya firman Tuhan tadi yang ngajak kita berbagi kisah sukacita. Nah, kalau Mbak Rina nih punya kebiasaan, kalau lagi seneng atau lagi bersukacita, biasanya spontan nih Mbak Rina bilang, puji Tuhan, haleluya, kayak gitu. Soli Deo Gloria, kayak gitu. Hosana, rasanya bersukacita, rasanya bergembira karena Tuhan terus mengasihi Mbak Rina. Tapi kalau Mbak Rina lagi sedih, Mbak Rina juga tetap bersukacita dengan cara berdoa, bersyukur, dan itu terus menguatkan Mbak Rina kalau Tuhan Yesus ada di sampingnya Mbak Rina, kayak gitu. Nah, gimana sih biar kita tetap terus bersukacita? Kita harus sering baca Alkitab, kayak gitu, karena dari Alkitab kita bisa tahu cerita yang benar tentang Tuhan Yesus, bukan dari sumber yang lain, gitu. Nah, kita mau tutup sekolah minggu kita. Sampai jumpa di sekolah minggu depan selanjutnya. Jangan lupa terus baca Alkitab, baca firman Tuhan, bisa
ditemenin sama bapak ibu, papa mama gitu, simbah, eyang, kakak, mas, adek, mbak gitu ya. Terus jangan bolong-bolong berdoanya dan tetap jaga kesehatan karena sekarang masih pandemi gitu. Pokoknya tetap semangat. Oke, kita mau nyanyiin lagu terakhir nih dari Kidung Jemaat. Judulnya Aku Suka Menuturkan gitu. Jadi kita harus senang menuturkan terus berita-berita sukacita dari Tuhan. Yuk. Selamat berbagi cinta kasih untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.